Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kembali hadir menjumpai Anda yang tentu dinanti-nantikan ya setiap hari Kamis pukul 9. Dan kali ini ada saya Miftah dan tentu ya. Saya Ali Rahman menemani Anda semuanya dengan berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya hingga pukul 10 siang nanti. Kami rangkai manis tentunya dalam gelaran Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Wah, agak kaku ya rekan Ali. Tapi info itu dinikmati juga bisa. Dinikmati juga bisa ya? Bisa, dinikmati juga bisa. Ngomong-ngomong info, terkini adalah satu abad dari tim sepak bola kebanggaan Kota Solo. Wow, iya. Di Solo ini ada Persis. Ya. Persis Solo ya. Persis Solo yang berdiri sejak 1923. Wah, hafal ya rekan Ali. Wah, penyuka sepak bola bener ini. Insya Allah. Dan ini adalah satu abad Persis Solo ini digelar festival rekan Miftah ya. Festival, ya. Yaitu Glorious tentunya adalah tepat berusia satu abad pihak manajemen Persis Solo menggelar Samber Nyawa Festival pada 11 November. Persis itu julukannya Laskar Samber Nyawa gitu maksudnya? Di alun-alun utara, berarti hari Sabtu ya? Hari Sabtu, tanggal 11 November ya? Malam minggu ya. Itu nanti silahkan yang untuk Anda yang pasopati ataupun pecinta, pendukung, supporter Persis ini bisa menuju alun-alun utara Kota Solo pada tanggal 11 November nanti begitu. Oh, iya, betul. Dan silakan. Nah, ini ada informasinya seperti apa ini rekan tentang bagaimana keberadaan dari tim sepak bola Solo Persis atau kalau terkenalnya itu dengan Laskar Samber Nyawa karena memang ke ganasannya mungkin gitu. Baik, dan tentunya inilah informasi selengkapnya terkait dengan kegiatan dari Persis Solo ini. Pemirsa, Persis Solo menjadi salah satu klub sepak bola yang masih eksis hingga sekarang sejak didirikan sebelum kemerdekaan Indonesia tahun ini. Persis Solo tepat berusia satu abad. Sejak kali pertama berdiri 1923 silam, Laskar Samber Nyawa, julukan tim kebanggaan warga Solo ini, berhasil meraih 7 gelar di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Tepat berusia satu abad, pihak manajemen Persis Solo menggelar Samber Nyawa Festival pada 11 November di alun-alun utara Kota Solo. Menurut Project Director Festival, Krisna Putra Wibowo, acara dibuka untuk umum dari pagi hingga malam hari. Untuk Samber Nyawa Festival ini ada dua rangkaian kegiatan besar yang memang jadi kunci. Di pagi di tanggal 11 dari jam 6 sampai jam 9 kami akan mengadakan jalan sehat. Venue-nya di alun-alun Kidul sama seperti dengan festivalnya. Lalu untuk festival Samber Nyawa kami akan mulai di jam 3 sore sampai jam 11 malam. Lalu di 1923 kami akan mencoba bikin satu brand momen atau kenang-kenangan untuk kita memperingati 100 tahun, yang itu akan melibatkan seluruh elemen supporter. Manajemen berharap selalu mendapatkan dukungan dari para supporter dan elemen masyarakat lainnya. Dengan dukungan supporter tentunya, dengan dukungan seluruh elemen, teman-teman media, seluruh dukungan warga Solo dan sekitarnya, ingin Persis Solo bukan hanya untuk sekarang, tapi kalau bisa untuk selamanya. Bagaimana caranya itu ya? Ditata keseluruhannya agar secara finansial baik, secara struktur industri baik, secara struktur bisnis baik, secara relasi dengan keseluruhan baik, dan akhirnya Persis Solo bukan hanya milik manajemen, bukan hanya milik kami yang ada di sini, tapi milik kita semua. Mewakili pemain Persis Solo, Eki Taufik merasa bangga dapat menjadi bagian dari klub bersejarah di Indonesia. Untuk
Persis Solo yang ke-100 tahun ini, tentunya saya sangat bangga sekali bisa menjadi bagian bersejarah tim ini, dan saat ini saya menjadi salah satu pemain di Persis Solo yang merayakan 1 abadnya. Entah kapan lagi seorang pemain bisa merasakan 1 abad di sebuah tim, itu sangat spesial dan luar biasa. Kemeriahan semakin terasa di kota Solo. Para supporter memasang ratusan bendera Pasopati dan Persis Solo di sepanjang jalan protokol Slamet Riyadi. Dari kota Solo, Jawa Tengah, Habib Taslim, MTA TV. Ya. Luar biasa ya, jadi memang sudah 1 abad berarti ya. Persis Solo ini berada di seperti yang disampaikan Mas Krisna tadi ya, ada event di alun-alun Kidul dan juga di alun-alun Utara. Oh gitu, ada 2 tempat berarti memang di alun-alun Utara. Silakan nanti untuk Pasopati di Solo ataupun dimanapun Anda bisa mengikuti siaran ini untuk tanggal 11 November di alun-alun Kidul dan alun Utara. Alun-alun Utara. Oh iya, bisa mengikuti nanti ya. Acaranya selengkapnya ada apa saja, nanti langsung datang saja di tanggal 11 tentunya. Festival Sumber Nyawa. Ya. Rekan Ali, kita meninggalkan Persis Solo. Nah, ini tentang kegiatan saudara-saudara kita yang ada di alam ini, tentang pecinta kegiatan alam. Tadabur alam. Ya, kalau warga ngaji kan Tadabur alam ini. Ya, jadi warga Depok ini melakukan Depok mana? Depok, Jakarta, Sleman, Jogja. Jogja ya. Solo juga ada Depok sebenarnya. Oh iya. Iya. Nah, ini Depok, Sleman, Yogyakarta ini menggelar Tadabur alam ya pada Sabtu lalu ini. Jadi asik sekali gitu. Iya. Karena dengan mendaki gunung, dengan hiking kita bisa mensyukuri nikmat Allah ya. Pernah ini ya melakukan sebegitu itu besarnya ciptaan. Kita akan merasa sebegitu kecilnya di antara ciptaan-ciptaan Allah. Apalagi ketika Tadabur alam, kemudian kita merasakan yang namanya tersesat di alam. Wah, ini juga akan ada rasa-rasa tersendiri tentunya gitu ya. Nah, tapi bagaimana kegiatan ini dalam rangka untuk agenda-agenda kelompok, agenda-agenda kajian yang ada di Depok Sleman ini begitu. Nah, ini informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk pemirsa semuanya. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, guna menjaga kekompakan anggota kelompok pengajian, sejumlah pemuda asal Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menggelar kegiatan pendakian gunung. Kesejukan jalur pendakian Gunung Andong, Magelang, Jawa Tengah menemani perjalanan anggota kelompok pengajian asal MTA Cabang Depok Sleman, Yogyakarta saat menggelar Tadabur alam pada Sabtu lalu. Mereka memulai perjalanan pada pukul 3 dini hari, lalu menempuh jalur pendakian selama 1,5 jam untuk mencapai puncak di ketinggian 1.726 meter di atas permukaan laut. Menurut salah seorang pendaki, mereka harus menempuh jalur yang cukup curam untuk bisa mencapai puncak gunung. Alhamdulillah tadi yang dilewati melalui jalur sawit, dan ini yang pertama kalinya untuk saya, dan tadi untuk medannya lumayan curam. Anggota kelompok lain berharap melalui pendakian ini para peserta bisa menjaga kekompakan serta saling mengingatkan untuk menjaga kelestarian alam. Harapannya saling menjaga kekompakan, misalkan saling mengingatkan ketika membuang sampah agar alamnya tetap lestari, kemudian tidak egois untuk naik cepet-cepetan, tapi saling support. Pendakian ini diharapkan bisa menjadi salah satu alternatif cara menjaga kekompakan anggota kelompok pengajian, serta sebagai bukti pengamalan hasil mengaji dengan mengenali ciptaan Allah. Dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Heru Agung Santoso, MTA TV. Iya, cukup unik sebetulnya unik ini. Idenya. Tapi mengisi kegiatan kelompok gitu. Kalau kelompoknya remaja semuanya. Wah, ini asik. Kalau kelompoknya rekan Ali gimana? Ini gimana kira-kira? Kalau kelompoknya senior nih kurang bisa mendukung. Ya, paling tapi kita apresiasi ya langkah yang bisa ditempuh ya. Yang cukup bagus begitu dengan kegiatan alam.
Mungkin kalau senior ya kita cukup ya camping aja lah di kaki gitu ya. gunung, di kaki gunung bermalam bersama gitu keluarga. Lebih asik lagi. Iya, kemudian pulang buat di situ ya. Yang penting suasananya dapat gitu ya, dari dinginnya, kemudian kan di seluruh Indonesia ini tentu kan ada tempat-tempat yang dingin ya. Gitu. Baik rekan Miftah, dari kaitannya dengan mengaji ya, artinya ini kita jangan melupakan dengan etapa ataupun tahapan penerus kita. Wah, Jadi penerus dakwah itu kan ada di adik-adik kita, mas-mas ganteng-ganteng ini. Kemudian adik-adik kita yang kecil itu calon-calon penerus dakwah kita ya. Penerus kita nanti. Barangkali nanti di antara adik-adik kita, anak-anak ya kita ini akan menjadi penerus kita sebagai seorang penyiar ya. Ini gitu. Penting sekali, penyiar, presenter. Makanya perlu dikenalkan dengan berbagai macam profesi. Perlu dikenalkan dengan berbagai macam profesi agar anak-anak nanti tidak canggung ya. Kemudian misalkan selain presenter juga misalkan Pak Polisi, atau Pak Dokter, pemadam kebakaran, biar nggak takut loh. Dengan Pak Dokter kadang takut loh ya. Takut. Harus nangis suntik Pak Dokter loh ya. Makanya takut. Jadi senjata ya untuk takut. Apalagi Pak Polisi, takut itu. Petugas pemadam kebakaran nanti juga takut gitu ya. Nah, seperti apa informasinya? Kita saksikan informasi yang berikut ini tentunya. Baik pemirsa, guna mengenalkan berbagai profesi kepada anak KB TK MTA Bagi Sukoharjo, mengajak peserta didiknya mengunjungi studio MTA TV di kawasan Semanggi, Pasar Kliwon, Kota Solo. Dan inilah liputannya. Meskipun masih berusia belia dan belum bisa memahami dengan jelas apa yang terjadi, sejumlah siswa TK Amalia di Kecamatan Pinang, Kabupaten Tangerang merasa terpanggil dan secara kompak mengumpulkan donasi untuk membantu warga Palestina. Menurut Kepala TK Amalia, melalui penggalangan dana ini, anak didik mendapatkan pelajaran tentang kepedulian kepada sesama manusia dan umat Muslim. Mereka sangat terutama peduli sesama manusia, peduli sesama Muslim. Seusai kegiatan, pihak sekolah menyalurkan donasi yang terkumpul melalui Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Pinang Perwakilan Kota Tangerang. Kontributor Kota Tangerang Provinsi Banten, Iqbal Wahyudin, MTA TV. Ya, itu tadi kegiatan TK tapi di tempat lain. Di tempat lain tadi yang ada di Tangerang ini. Disiapkan dulu. Kegiatan untuk kemanusiaan, artinya anak-anak kita juga diajarkan untuk peduli. Peduli dengan saudara-saudara kita, apalagi mungkin tentang Palestina ini yang luar biasa gitu. Dan ini anak-anak TK oleh para guru-gurunya ini diajarkan untuk itu juga. Dan sekarang kita saksikan tentunya informasi terkait kunjungan dari KB TK MTA Bagi ya. Yang ke studio MTA TV. Yang berkunjung ke studio MTA TV dan profesi yang lainnya. Meskipun masih berusia belia dan belum bisa memahami dengan jelas apa yang terjadi, sejumlah siswa TK Amalia di Kecamatan Pinang, Kabupaten Tangerang merasa terpanggil dan secara kompak mengumpulkan donasi untuk membantu warga Palestina. Menurut Kepala TK Amalia, melalui penggalangan dana ini, anak didik mendapatkan pelajaran tentang kepedulian kepada sesama manusia dan umat Muslim. Mereka sangat terutama peduli sesama manusia, peduli sesama Muslim. Seusai kegiatan, pihak sekolah menyalurkan donasi yang terkumpul melalui Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Pinang Perwakilan Kota Tangerang. Kontributor Kota Tangerang Provinsi Banten, Iqbal Wahyudi. Seperti inilah keceriaan para siswa KBTK MTA Bagi saat berkunjung ke studio MTA TV pada Selasa pagi. Disambut pimpinan dan segenap kru MTA TV, para siswa yang masih berusia 3-6 tahun ini melihat langsung suasana di dalam studio siaran. Antusiasme para siswa semakin bertambah saat mendapat kesempatan tampil di depan kamera untuk melantunkan hafalan surat, hafalan hadis, dan bernyanyi. Menurut Kepala KBTK MTA Bagi, kegiatan ini dilakukan untuk mengenalkan berbagai profesi serta menambah pengalaman peserta didik. Mengenalkan profesi kepada anak-anak dan memberikan wawasan serta pengalaman yang lebih banyak kepada anak-anak dalam mempelajari profesi.
Setelah puas belajar dan bermain di studio MTA TV, para siswa melanjutkan perjalanan ke kantor pemadam kebakaran Kota Solo. Selain mendapat penjelasan mengenai pencegahan kebakaran dan cara mengatasinya, di akhir acara para siswa juga mendapat kesempatan bermain air bersama. Dari kunjungan ini, diharapkan para siswa memahami aneka profesi yang ada, sehingga bermanfaat untuk menambah wawasan siswa, mengembangkan karakter, menambah pengetahuan siswa, serta mengembangkan kemampuan berbahasa. Dari Kota Solo, Jawa Tengah, Abdul Wahid dan Hafiz Maksum, MTA. Oh, asik sekali tadi ya. Outing kelas memang menyenangkan ya. Menyenangkan begitu. Berakhir dengan bermain air, bermain air karena pemadam kebakaran tadi ya. Kemudian juga diajarkan bagaimana cara singkat ya memadamkan api tadi ya. Karena berkunjung ke pemadam kebakaran. Dari Kanwita kita akan hadirkan kembali berbagai informasi yang lainnya. Tetap bersama kami di Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati informasinya. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, masih bersama ya di kesempatan pagi hari ini, tentu masih di Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Rekan Ali, ini musim kemarau atau musim kemarau kan masih ada, gitu. Meskipun hujan masih intensitasnya rendah, gitu. Intensitasnya rendah, dan ini tentu masih ada dampak kekeringan di beberapa wilayah. Tentu ada beberapa daerah di tempat lain yang merasa kekurangan air begitu. Apalagi sumber air kadang-kadang apalagi di wilayah-wilayah agak ya pergunungan, perbukitan yang sulit air ini sangat-sangat. Kalau di tempat kita alhamdulillah bisa lah gitu ya, masih ada. Apalagi ada yang sudah menggunakan program dari pemerintah, semisal PAM atau PAMSIMAS dan sebagainya. Ini cukup membantu warga-warga yang ada di wilayah yang kesulitan air. Kemudian bagaimana solusinya ya untuk bagi mereka yang kekeringan, kekurangan air, namun tidak ada suplai seperti itu, bagaimana ya? Salah satunya biasanya ada bantuan dan sebagainya. Termasuk saudara-saudara kita kan juga banyak ini. Di beberapa wilayah Majelis Tafsir Al-Quran juga menyalurkan bantuan air bersih. Gitu. Warga dengan berbondong-bondong menggunakan galon begitu ya, galon yang kosong atau jerigen dipersiapkan begitu, mendatangi ada penyaluran air bersih begitu. Karena kalau air tidak bisa tergantikan ya. Kalau yang lainnya tentu bisa diganti dengan materi seperti misalkan makanan pokok, kesulitan bisa diganti dengan yang alternatif yang lain begitu. Kalau air tidak ada alternatif kayaknya ya. Dan harus ada masak, kemudian mandi, cuci dan sebagainya harus menggunakan ini rekan. Terkait demikian ada informasi yaitu adalah kegiatan penyaluran air bersih seperti yang berikut ini. Pemirsa, warga Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo sedikit terbantu dengan adanya penyaluran bantuan air bersih menyusul kemarau panjang yang melanda wilayah tersebut. Warga Duku Sembungan dan Miri, Desa Karangtengah, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, antusias mendatangi lokasi penyaluran bantuan air bersih di desanya. Membawa galon, ember, serta alat penampungan lainnya, warga mengambil air untuk memenuhi kebutuhan selama beberapa hari ke depan. Ketua RT Sembungan menyampaikan apresiasi atas penyaluran bantuan ini dan berharap bisa bermanfaat bagi warganya. Apa yang telah dibantukan air bersih ini bermanfaat bagi masyarakat Sembungan dan berkah bagi semuanya. Penyaluran bantuan air bersih ini dilakukan oleh elemen Satgas MTA Sukoharjo menyusul kekeringan yang melanda Kecamatan Weru beberapa bulan terakhir. Sunarno, Komandan Satgas MTA Perwakilan Sukoharjo menjelaskan, kali ini pihaknya menyalurkan sebanyak 4 tangki air bersih dan jumlah yang sama pada penyaluran berikutnya.
Hari ini kloter pertama itu 4 tangki dan insya Allah nanti kami agendakan kloter kedua juga 4 tangki. Dengan penyaluran bantuan air bersih ini diharapkan masyarakat Weru dapat terbantu dan bisa menjadi sarana dakwah di Majelis Tafsir Al-Quran. Kontributor Sukoharjo, Jawa Tengah, Wahyudi dan Widi Murdianto, MTA TV. Ini bentuk empati dan bentuk dari pengamalan hasil mengaji ya. Rekan Miftah ya. Penyaluran kita berbagi, kita di sisi lain kita berbagi, kita memberi itu bukan karena kita memiliki, tapi karena kita tahu bagaimana rasanya tidak memiliki. Tidak memiliki ya, betul-betul. Kita juga bisa membayangkan bagaimana rasanya tidak memiliki air. Sudah pernah nafar ke tempat yang sulit air? Kalau nafar belum kayaknya. Belum ya? Belum saya, belum merasakan. Jadi bagaimana? Kan harus beli airnya, dipakai bareng-bareng, nggak boleh over pemakaiannya. Jadi nggak boleh. Jadi bagaimana sekali mandi harus 10 gayung misalkan. Harus dihitung ya, 10 gitu ya. gayung. Kasihan yang lainnya nanti ya. Maksimal 10 gayung. Kaitannya dengan irit air tadi gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi tentang air, kita beralih ke event dunia ini. Event dunia. Event dunia. Yang ada di Solo. Yang ada di Solo. Digelar di Solo. Bukan di Solo, di Indonesia. Di Indonesia ada 4 kota misalnya. Mana saja 4 kota. Ada di Solo, kemudian Surabaya, kemudian Jakarta. Satunya mana ya? Bandung. Oh, Bandung. Ya, di Stadion Manahan Solo, Stadion Jalak Harupat Bandung, kemudian Stadion Jakarta International Stadium, kemudian Gelora Bung Tomo Surabaya sebagai openingnya besok ya. Di Surabaya berarti besok malam ya. Kemudian kalau di Solo, di Solo ini kan para pemain yang nantinya akan main di Solo ini sudah pada berdatangan. Sudah berdatangan. Mana saja kalau di Solo berdampak pada akhirnya infrastruktur sepak bola di kota Solo menjadi level FIFA ya. Level FIFA. Karena harus didukung oleh 5 stadion latihan ya. Latihan. Di Solo ada lapangan Kota Barat, Swadari, kemudian Sriwaru, kemudian Banyuanyar dan yang baru Bluluan. Oh, Bluluan. Ya. Akhirnya kan harus U17 harus 5 stadion. Kalau dulu 24, sekarang 5, akhirnya tambah Bluluan itu. Jadi kita menjadi ikut bangga punya tempat-tempat infrastruktur sepak bola yang level FIFA. Tentu level FIFA dan itu standar ya, standar untuk latihan untuk para pemain, dan para pemain yang sudah datang ke Solo pun juga merasa senang ini rekan Ali ya. Sebetulnya antusias masyarakat banyak. Seperti saya juga mau lihat. Kan kelihatan terang sekali kan di Bluluan itu kan. Iya. Setelah kita datangi ternyata ada kain hitam. Jadi nggak bisa lihat ya, sama saja berarti. Ya, karena memang itu latihan gitu, latihan gitu. Dan informasinya rekan Ali selengkapnya akan kami bacakan untuk Anda. Pemirsa, Timnas Spanyol U17 menggelar latihan perdana di Stadion Mini Bluluan Colomadu Kabupaten Karanganyar setelah tiba di kota Solo sehari sebelumnya. Hari Selasa pukul 11 siang, para pemain Timnas Spanyol U17 yang akan berlaga di Piala Dunia 2023 menjajal rumput lapangan latihan. Mereka tampak menikmati teriknya cuaca yang jarang ada di negara asalnya. Dari 21 pemain yang dibawa, terdapat wonderkid Barcelona yaitu Marc Guiu. Hadirnya pemuda 17 tahun ini menjadi angin segar setelah wonderkid Barcelona lainnya, Lamine Yamal, tidak diizinkan mengikuti turnamen yang digelar di 4 kota di Indonesia ini. Menurut Johnny Roldan selaku media official Timnas Spanyol U17, para pemain dan official tidak diperkenankan berinteraksi dengan media agar fokus pada pertandingan, kecuali dalam sesi pers khusus sebelum pertandingan. Entrenamiento dejaremos 15 minutos de libre acceso a la prensa para grabar y fotografiar y demás. No tenemos entrevista en el entrenamiento. Katanya senang banget berkenalan dengan kalian semua, ketemu sama teman-teman media. Biasanya mereka kalau lagi latihan itu membiarkan 15 menit untuk press untuk bisa ambil gambar, film segala macam, tapi nggak ada wawancara. Timnas Spanyol U17 akan melakoni laga perdana melawan Timnas Kanada U17 pada Jumat malam di Stadion Manahan Solo. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Habib Taslim, MTA TV.
Tentu kita turut mendoakan semoga gelaran ini lancar karena membawa nama baik bangsa Indonesia ya. Rekan kita ini bidding seperti ini kan layaknya seperti uji coba ya. Kalau kita sukses di level usia kelompok usia 17, kedepannya bisa bidding di level atasnya hingga Piala Dunia Senior gitu ya, bertahap untuk pelaksanaannya. Ya, dan tentunya semoga hasil yang terbaik untuk timnas Indonesia ya, yang besok akan mengalami pertandingan pertama. Akan menjalani pertandingan perdana. Iya. Jadi laga perdana nanti ya, dengan di Surabaya berarti ya. Iya. Lagi-lagi kita menuju ke generasi penerus ini. Wah ya, generasi penerus patut berbangga diri nanti ya. Teman-teman dari mana nih? Dari TK Klaten ini. SDIT MTA Juwiring Klaten. Berbagai cara dilakukan tentunya untuk memberikan semangat belajar. Di antaranya adalah outing class. Oh, outing class. Baik. Outing class dengan berbagai apa ini kegiatan tentunya outing class dengan apa ini ya, lomba-lomba dan sebagainya. Ya, termasuk ada ini apa namanya bazar juga ini, Rekan Ali ya. Kemudian ada bazar dari kuliner, kemudian ada kebutuhan rumah tangga. Jadi para selain lomba-lomba yang digelar, kemudian ada bazarnya. Banyak yang disampaikan. Jadi ini kan saling mendukung juga begitu ya. Kegiatan berjalan lancar, kemudian para pemilik UMKM yang punya usaha ini juga bisa dipromosikan di situ dan dijual di situ. Sangat mendukung sekali begitu ya. Ya. Baik, dan inilah informasinya terkait SDIT MTA Juwiring Klaten. Pemirsa, wali murid SDIT MTA Juwiring Klaten, Jawa Tengah memeriahkan jalannya acara Gebyar Lomba Kreativitas dan Silaturahim atau Galaksi dengan menjajakan berbagai olahan makanan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di SDIT MTA Juwiring, Dukuh Tanon, Desa Kenaiban, Kecamatan Juwiring, Klaten. Seperti apakah kegiatannya? Simak liputan saya berikut ini. Seperti inilah kemeriahan acara Galaksi, Gebyar Lomba Kreativitas dan Silaturahim yang digelar MTA Perwakilan Klaten, Jawa Tengah belum lama ini. Acara yang menggabungkan Al-Husna serta aksi ini diikuti oleh santri TPQ serta pemuda-pemudi MTA Klaten. Turut hadir pada acara ini pengurus MTA Perwakilan Klaten, pemerintah desa, serta pejabat Kementerian Agama Kecamatan Juwiring. Haji Mahudi SAG MSI, Kepala KUA Kecamatan Juwiring, menilai kegiatan ini sebagai ajang meningkatkan kreativitas peserta. Kegiatan ini akan membawa anak-anak kita, santri-santriwan kita akan lebih mempunyai kreativitas dalam kegiatan sehingga menuju suatu kehidupan anak yang soleh dan solehah. Pada Galaksi ini sejumlah lomba digelar, diantaranya lomba mewarnai, tilawah, kitobah, dan kaligrafi. Selain itu, acara dimeriahkan dengan kehadiran bazar paguyuban wali murid SDIT MTA Juwiring yang menjual berbagai produk olahan dan usaha di lingkungan sekitar lomba. Kontributor Klaten Jawa Tengah, Heru Wisnugraha dan Ishak Novitriono, MTA TV. Wah, ini bazar PMKM paguyuban wali murid SDIT MTA Juwiring. Ada ini ya. Jadi menggabungkan antara kegiatan Al-Husna dan aksi. Jadi tadi dengan nama Galaksi tadi ya. Wah, Galaksi Kreativitas tadi. Dan ini sangat menarik sekali karena memang di situ selain lomba kemudian ada bazar-bazarnya. Jadi kalau anak-anak itu kan ya jajan ya paling suka gitu kan. Sambil muter-muter, sambil ikut kegiatan, sambil jajan. Dan yang dijajakan adalah makanan sehat ya. Ya, makanan sehat. Jadi ya kalau sehat
dianjurkan tentu. Dianjurkan gitu ya. Kemudian sudah kita hadirkan berbagai rangkaian informasi terpilih untuk Anda semuanya yang kami sajikan sejak pukul 9 pagi tadi. Harapan kami semoga bisa memberikan teman Anda ngopi hari ini. Kalau nggak suka ngopi, air putih nggak apa-apa. Air putih, minimal air putih ya. Atau teh juga nggak apa-apa ya. Jadi ini hanya sekedar apa ya, untuk memeriahkan ya. Kopi, tidak harus kopi ya. Jadi teh bisa, air putih juga bisa. Iya. Baik rekan Ali, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, usai sudah kebersamaan kita ya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami hadirkan bermanfaat. Dan akhirnya kami undur diri, saya Miftah Firdaus. Dan saya Ali Rahman pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa selalu simak Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.